Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, yakinkan kita selalu semangat untuk belajar begitu ya. Saya mohon maaf baru bisa masuk lagi ke sini sekarang setelah saya operasi gitu. Pembelajaran kita lewat Google Meet. Tapi tidak akan kita menjadi sarjana. Sarjana apa itu? Sarjana ahli Google enggak. SAG. Sarjana ahli Google. Kita tidak akan pernah jadi sarjana ahli Google gitu ya, SAG. Kita tetap akan menjadi sarjana agama gitu ya. Nah, saya akan mereview dari pertemuan awal sampai akhir hari ini begitu ya, karena minggu depan kalian sudah harus diskusi sampai pertemuan ke-15 nanti. Setelah pertemuan 15 kalian UAS gitu ya. Nah, dalam UAS nanti kalian kerjakan sebaik-baiknya, dan itu yang akan kita berikan penilaian itu adalah semua elemen dari mulai berapa kali pertemuan kita mengikuti perkuliahan ini, kemudian UTS, UAS, tugas mandiri, tugas struktur begitu ya. Itu yang nanti akan kita jadikan atau saya jadikan standar penilaian kalian ya. Baik, mata kuliah ini bagi saya begitu ya, ini adalah mata kuliah yang tergolong berat karena mengungkapkan aspek-aspek yang sangat substansial ya, substansial di dalam agama, dan bahkan ada aspek-aspek yang kontroversial ya dari dulu sampai sekarang. Misalnya saja tentang ajaran hulul al-hawaz gitu kan. Kemudian juga wihdatul wujud yang banyak disalahpahami, wihdatul suhud sebagai satu upaya pelurusan dari para ulama sehingga kemudian tidak menimbulkan gejolak yang besar di tengah-tengah umat begitu ya. Kemudian juga ada tasqiqul wujud. Kemudian ada tentang apa itu yang udah ditulis tentang bagaimana makrifat begitu ya. Bagaimana mahabbah. Kemudian di pertemuan terakhir kita kemarin membahas bagaimana tentang fana dan baka gitu. Kan itu tema-tema yang berat itu ya. Bukan tema-tema yang ringan gitu. Tetapi dari saya untuk kalian gitu, fokus kalian walaupun kalian belajar di dalam kurikulum mengenai masalah ini, jangan ke situ gitu ya, jangan ke situ. Karena sebenarnya capaian-capaian spiritualitas yang tinggi termasuk dalam bidang pemikiran tasawuf atau tasawuf falsafi itu adalah buah dari apa? Buah dari amal saja gitu kan. Lebih baik arahkan hidup kalian pada sesuatu yang lebih bersifat mendasar begitu ya, dari agama, hukumnya fardu ain begitu, seperti ketika kita belajar syarat rukun sholat gitu kan, syarat sah serta rukunnya wudu begitu kan, itu lebih mendasar. Jadi tidak loncat gitu ya. Tapi kan tetap kita belajar ini sebagai sebuah dasar pengetahuan gitu ya. Sebagai sebuah dasar pengetahuan yang ya kita harus tahu, tetapi jangan dijadikan pokok gitu ya. Jangan dijadikan pokok. Karena apalagi kita orang yang masih belajar di tingkat syariat begitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau belajar sih nggak apa-apa gitu kan. Cuma harus hati-hati gitu. Harus hati-hati karena pemikiran yang tinggi seperti hulul misalnya, kalau dipikirkan sangat serius, wah itu kalian bisa
Apalagi tidak ada guru, kalian bisa gila gitu ya. Apalagi kalau mengikuti dan tidak memahami konteks dari ucapan al-halaj, bukan hanya gila, itu kalian bisa mengalami nasib tragis juga gitu kan. Jadi konsepsi hulul dari al-halaj misalnya tidak dibuat demarkasi yang jelas atau garis batas yang jelas. Kesatuan Allah dengan manusia, karena pada Allah ada sifat apa? Pada Allah ada sifat nasut, dan pada manusia ada sifat lahut, begitu. Apakah itu penyatuan eksistensial, menyatu secara eksistensi, menyatu dua wujud menjadi satu gitu, atau itu adalah sebagai sesuatu yang zauki, saking kemudian merasa cinta terhadap Allah, maka al-halaj mengeluarkan satahat-satahat yang kontroversial sampai sekarang. Gitu kan. Yang dipermasalahkan ulama itu adalah pada penempatan adanya sifat nasut pada yang ilahi, karena dengan begitu kemudian menurunkan derajat eksistensial Tuhan gitu, eksistensial Allah dengan sifat kemahlukan gitu kan. Karena Allah itu memiliki sifat apa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada segala sesuatu pun yang semisal dengannya gitu kan. Sehingga kemudian para ulama lah, antara kholik dengan makhluk itu kan tetap berbeda, dan itu juga pandangan yang saya pegang begitu ya. Jadi ini adalah pikiran spekulatif. Walaupun kita juga harus bijak begitu untuk tidak, apa itu istilahnya, menjudge kafir atau apa gitu ya, kan hanya Allah yang memiliki kebenaran gitu ya. Hanya Allah yang memiliki kebenaran. Para ulama sudah menjalankan fungsinya. Al-halaj menunjukkan kebenaran yang dia yakini. Kebenaran hakikinya adalah wallahu a'lam bis-shawab. Nah, hanya saya cenderung mengikuti ajaran para ulama yang dari sisi kepentingan umat yang lebih besar itu lebih membawa keselamatan untuk semua, begitu ya. Baik. Pandangan Ibnu Arabi juga sama gitu kan. Pandangan Ibnu Arabi juga sama tentang wihdat al-wujud. Walaupun wihdat al-wujud bagi saya dengan pengertian yang sangat filosofis begitu ya, dan sangat filosofis, itu sangat berbeda dengan konsep panteisme. Kalau panteisme itu ya wis pokoknya gak ada batas, makhluk Tuhan itu satu gitu kan. Kalau dalam wihdat al-wujud Ibnu Arabi, konsepnya itu adalah konsep apa? Konsepnya itu adalah konsep tajali. Nah, tajali itu adalah manifestasi. Manifestasi itu, apakah manifestasi itu yang ilahi sendiri atau bukan gitu kan permasalahannya. Tajali itu bagi saya adalah manifestasi atau kreasi begitu ya. Apakah ciptaan itu kemudian sama dengan yang diciptakan? Nah, tidak. Seperti ketika saya membuat sebuah pertanyaan, apakah pelukis itu sama dengan yang dilukisnya? Sama atau beda? Tetapi pada lukisan itu ada apa di situ? Ada karsa begitu ya, imajinasi, harapan mungkin dari siapa? Dari pelukisnya. Paham ya? Paham. Jadi gitu. Ya makanya kemudian secara singkat bisa kita sampaikan. Ada apa misalnya?
ada yang menyatakan bahwa dengan konsep tajali itu, ini terbahas langsung tajali gitu ya, dengan konsep tajali atau manifestasi itu sampai pada juga pandangan tentang al-insan al-kamil gitu ya. Al-insan al-kamil. Siapa sebenarnya insan al-kamil itu? Insan al-kamil itu adalah ya, dia merupakan puncak kreasi dan tajalli paling sempurna gitu kan. Tapi dia bukan Allah. Karena apa? Karena dia berstatus juga sebagai ciptaan gitu kan. Dan insan al-kamil itu, konsepsi insan al-kamil seperti yang dicatat oleh para sufi begitu ya. Dari mulai ajaran-ajaran Ibnu Arabi yang sangat filosofis, kemudian Abdul Karim Al-Jili gitu ya. Abdul Karim Al-Jili yang sangat teologis, mengungkapkan bahwa al-insan al-kamil itu adalah wujud yang paling sempurna dari semua ciptaan Allah gitu kan. Tajalli paling sempurna dari ciptaan Allah, yang kalau kita merujuk pada berbagai literatur tasawuf, terutama misalnya di dalam Sirrul Asrar saya baca begitu, doktrin awal tasawuf tentang proses penciptaan alam semesta. Alam semesta itu siapa yang pertama kali dicipta? Atau apa yang pertama kali dicipta? Yang pertama kali dicipta itu adalah Nur Muhammadiyah namanya ya, atau Hakikotihil Muhammadiyah, bukan Muhammadiyah organisasi ini ya. Hakikotihil Muhammadiyah. Hakikotihil Muhammadiyah itu adalah Nur Muhammad, zauhar awal, sebagai awal dari penciptaan semua yang ada ini gitu kan. Dan dari situ hierarki alam seperti dalam Tashkik al-Wujud Mulasadra itu dicipta begitu kan, dicipta oleh Allah. Nah, sehingga kemudian kita bisa katakan bahwa dari Hakikatul Muhammadiyah ini Rasulullah itu adalah yang pertama kali diciptakan sisi nurnya, cahayanya gitu. Tetapi ketika turun ke dunia, dia dalam posisi sebagai nabi yang terakhir gitu kan. Dan manusia yang paling sempurna. Banyak sekali dalil-dalil yang bisa mengatakan itu gitu ya. Manusia yang dia memiliki sifat a'rad basyariyah, dia memiliki sifat kemanusiaan, sama suka ke pasar gitu ya. Jalan-jalan, rileks, santai. Suatu ketika nonton dengan istrinya konser di selasar masjid gitu, ada orang bermain musik di situ, itu manusiawi sekali. Tetapi kalau dari aspek ruhaniyah, dia itu wa innaka la'alla khuluqin azim. Dia itu orang yang paling agung gitu ya, paling agung. Paling agung, sangat berbeda dengan kualitas makhluk yang lain. Nah, jadi makanya ada insan kamil di situ. Nah, selain insan kamil juga kita sudah berbicara bahwa ajaran Wihdat al-Wujud Ibnu Arabi ini mengajarkan kepada kita tentang pluralitas, ya, tentang keberagaman. Karena yang satu itu hanya Allah, makhluk itu beragam gitu ya. Makhluk itu beragam. Makanya kemudian kita harus memaknai keberagaman itu di situ, begitu ya. Nah, kemudian dan ini juga pandangannya dipandang kontroversial dan seringkali dianggap dan disalahpahami oleh orang-orang yang tidak memahami konteks Wihdat al-Wujud itu secara benar. Kalau Wihdatus Syuhud itu adalah kesatuan penyaksian. Ini terutama dibuat oleh para ulama-ulama ahlu sunnah begitu ya.
Maksudnya itu apa? Maksudnya itu kesatuan penyaksian itu ya ya seorang pejalan spiritual itu menyaksikan bahwa sebenarnya hakikat itu satu gitu kan. Hakikat hampir sama aja sih sebenarnya dengan wahdat al-wujud gitu ya. Hakikat itu satu. Adapun para sufi mengalami kejadian-kejadian spiritual seperti itu menurut kalangan yang meyakini tentang wahdatus syuhud itu adalah sebagai pengalaman-pengalaman ruhani begitu kan, atau hal. Ada makomat, ada hal. Kalau makomat itu bagaimana kemudian seseorang itu gitu ya menjalani riyadoh, menjalani mujahadah, menjalani beragam macam ibadah, beragam macam amal yang menempatkan seseorang itu kemudian memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Itu makomat. Kalau hal itu buah dari konsistennya amalan seseorang, maka dia mendapatkan pengkayaan dan pengalaman-pengalaman ruhani gitu ya, sehingga dia merasa dekat dengan Allah misalnya, merasa sangat mencintai Allah. Dalam visi Al-Hikam, ketika seseorang itu mencintai Allah, maka sebenarnya dia sedang ditarik oleh cinta Allah yang lebih besar gitu ya, yang lebih besar. Makanya saya suka menyanyi itu ya, suka lagu Dhani itu. Apa lagunya itu? Kan ada lagu Ahmad Dhani, bagus sekali, sufistik sekali ya. Cinta ini adalah cintamu. Wah, jangan-jangan kalian tidak hafal ya. Cinta ini adalah cintamu, rindu ini adalah rindumu. Cinta ini adalah cintamu, rindu ini adalah rindumu. Tak ada yang lain selain dirimu yang selalu ku puja. Oh, ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Ku sebut namamu. Kalau terhadap pacar mah nggak usah disebut di setiap hembusan napas. Maksudnya di setiap hembusan napas itu disebut Allah, dizikirkan lewat zikir khofi yang itu terjadi pada setiap dengusan napas kita kan gitu kan. Tuh bagus sekali lagunya ya. Nah sekarang kita ke ma'rifat itu. Kan kita udah tahu gitu. Jadi ma'rifat, ada ma'rifat apa? Yang udah saya sampaikan kemarin. Ada ma'rifat asma, ada ma'rifat sifat. Kemudian ada ma'rifat af'al. Kemudian ma'rifat zat, begitu ya. Ma'rifat zat. Nah, ma'rifat asma itu mengenal Allah seperti orang mengenal Riana misalnya gitu ya. Orang mengenal Riana. Namanya Riana, punya nama lain nggak? Atau jangan ke Riana deh, yang cowok aja. Ini karena sama-sama orang Indramayu aja ya. Riana misalnya. Namanya Riana, punya nama yang lain nggak? Nurjana. Mengenal Allah lewat nama. Gitu kan. Nama Allah itu ada berapa? 99. Hafal kalian semuanya? Nanti kita nadomkan ya biar kita dapat berkah dari perkuliahan kita pagi hari ini. Ya, dinadomkan. Sok kalian nadomkan. Ayo, 1, 2, 3.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hafal ya ternyata ya. Yang hafal. Jadi sebenarnya asma Allah itu lebih banyak lagi. Sebanyak ini. Sebanyak kita tidak bisa gambarkan batasnya lah ya. Tapi kan 99 aja kadangkala nggak hafal gitu ya. Ada yang nggak hafal. Nah, jadi kita mengenal Allah lewat asma itu seperti kita mengenal seseorang lewat namanya gitu kan. Tadi saya contohkan Riana. Ya, atau siapa ini yang di depan? Siapa? Reisa. Reza Rahadian dong. Reza Arab atau Reza Rahadian ini? Reza apa? Reza Teguh. Harus ada lanjutannya. Reza Teguh sekali. Reza Teguh sekali gitu ya. Jadi mengenal Allah lewat nama, seperti mengenal manusia lewat nama. Ya kalau manusia tidak ada namanya ya tidak bisa dikenali. Allah tidak ada namanya ya Allah tidak akan dikenali. Gitu kan? Tidak akan dikenali. Karena kita tidak langsung mengenal zat Allah gitu kan, lewat nama. Nah sekarang lewat sifat. Kalau sifat itu terkait dengan atribut yang diberikan pada seseorang gitu kan, yang diberikan pada seseorang. Misalnya gini, sifat jangan Riana deh, ntar tapi wajah Riana kok kayak Bupati Indramayu ya. Kamu ada saudara? Dengan Ibu Nina. Wajahnya kayak Ibu Nina kamu. Tapi bukan Nina Bobo, oh Nina Bobo kayak itu. Enggak ada saudara ya. Bukan, kan saudara seiman juga. Saudara seiman. Jadi mengenal Allah lewat sifat itu, mengenal Allah lewat karakteristik, gitu kan? Mengenal Allah lewat karakteristik, mengenal Allah lewat sifat-sifat. Ada di kalangan Islam itu yang mereka menolak pensifatan terhadap Allah, begitu menolak sifat Allah seperti kelompok Mu'tazilah. Tetapi bagi kalangan Ahlus Sunnah itu kan sebenarnya sifat itu adalah sesuatu yang melekat pada zat gitu. Karena tidak kita mengenal Allah lewat zatnya, maka kita mengenal Allah lewat sifatnya gitu kan, lewat sifat-sifatnya. Seperti misalnya Reza aja. Jawab dulu Reza apa tadi? Reza Teguh. Reza Teguh, bukan Reza Rahadian ya. Reza Arab atau Reza apa lagi tuh? Reza Artamevia bukan ya? Reza misalnya yang kalian kenali dari sifat Reza itu apa? Apa itu? Dia tadi udah menyebut sendiri ganteng katanya itu. Ganteng katanya Reza itu ya. Terus apa lagi? Jangan sama Reza, sama yang lain deh kan mesti mengenal Reza. Apa? Poktorolong. Pokoknya mah kalau meminta sesuatu sekarang diminta, saat itu pun harus ada gitu ya. Betul Reza? Itu Reza yang dikenal. Itu Reza yang dikenal oleh teman-temanmu itu. Bener gak? Bener gak? Terus apa lagi? 3 sifat lagi aja. Yang baik-baik aja, Riweuh, bolehlah riweuh. Rese enggak?
Ya ini sih ibaratkan apa ya? Ibaratkan mengenal reja, candaan aja ini reja ya. Tapi dengan Allah tidak ada candaan ya. Kita mengenal sifat Allah, nggak ada candaan di situ, nggak ada candaan. Ya, nah kita mengenal sifat Allah. Sifat Allah itu sudah dirumuskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada yang dinamakan dengan sifat 20. Nah, kita bisa merujuk pada kitab apa misalnya? Kita bisa merujuk pada kitab yang paling mendasar sekali. Kalau di pesantren itu kitab apa itu? Tijanul Durore ya. Tijanul Durore. Di dalam Tijanul Durore itu sudah diungkapkan sifat Allah itu ada berapa? Ada sifat Allah itu 20. Yang wajib, yang mustahil 20. Yang wenang 1, jumlah berapa? 41. Kata guru saya Kiai Haji Zainal Abidin Bajul Ashab begitu ya. Kalau orang biasa melafalkan atau menazomkan, maka oleh kalian dinadomkan. Biar saya tidak mengajar itu semata-mata memberikan konsumsi kalian di kepala. Harus diamalkan gitu. Apalah artinya ilmu tanpa amal begitu ya. Kalian nadomkan itu. Hafal nadomnya gak sifat 20? Pakai Sunda aja tuh. Wajib kabeh jalma terang sifatna pangeran, anu wajib nu mustahil anu wenang di pangeran. Wujud didambako mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat irodat, ilmu hayat sama basor kalam qadiron muridan, aliman hayan samian basiron mutakaliman. Nah itu sifat-sifat Allah. Jadi kita ingin mencapai ma'rifat terhadap Allah, jangan melupakan apa yang sudah ditulis oleh para ulama kita, begitu ya. Kalau kita melakukan hanya berdasarkan pencarian sendiri dengan tidak merujuk pada sesuatu yang sudah ditulis oleh para ulama, wah kita akan tersesat di rimba yang itu mungkin tidak memberikan kita jalan penyelesaian terhadap apa yang kita hadapi kan gitu kan. Ya, jadi mengenal Allah lewat apanya? Mengenal Allah lewat sifat-sifatnya. Tuh kan? Karena apa? Karena kita tidak mengenal Allah langsung lewat zat Allah. Karena sudah dibatasi tafakaru fi khalqillah wala tatafakaru fi zatillah. Berpikirlah kalian semua tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Berpikir tentang zat Allah itu tidak akan pernah bisa dipecahkan oleh manusia secerdas apapun, sejenius apapun, apalagi dengan pendekatan rasional, positivistik begitu ya. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ingin mengempiriskan Allah nggak mungkin, ingin merasionalkan Allah nggak mungkin. Pikiran kita tidak akan sampai. Ya, pikiran kita tidak akan sampai. Nah, makanya kita mengenal Allah lewat apa tadi? Lewat asma, lewat sifat gitu. Dan jangan salah, untuk mencapai makrifat itu harus ada pembimbing ruhani, harus ada mursyid. Ya, tidak mungkin kita kemudian bisa mencapai makrifat tanpa bimbingan mursyid. Karena apa? Karena jalan untuk mencapai makrifat itu bukan jalan yang mudah. Tipis batasnya antara jalan menuju keridhaan Allah dengan jalan setan itu gitu ya. Seperti ketika kita membuka konten apa tuh ya, misalnya Google atau konten YouTube. Klik kiri surga atau klik kanan surga, klik kiri neraka gitu. Hidup zaman sekarang kan gitu. Makanya aku berpikir maka aku ada menjadi apa? Menjadi apa itu ya? Aku berpikir maka aku ada, aku klik maka aku ada. Kalau sekarang kan tinggal klik-klik aja dunianya.
Cuma itulah pilihannya dua aja gitu. Mau surga atau mau neraka itu tipis sekali ya. Jadi ingat, makrifat terhadap Allah itu makrifat lewat asma, makrifat lewat sifat. Yang ketiga lewat af'al. Af'al itu apa? Perbuatan. Ya. Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Ini alhamdulillah banyak yang ikut perkuliahan ini nih ya di luar ya. Af'al itu perbuatan Allah. Saya ingin sampel dari kalian satu atau dua begitu. Bahwa benar af'al Allah itu nyata dalam kehidupan kalian. Siapa yang mau punya pendapat? Ya, af'al Allah itu nyata. Perbuatan Allah itu nyata dalam kehidupan kalian berdasarkan pengalaman kalian. Bisa jadi dari sembuh dari penyakit misalnya begitu ya. Ayo, siapa yang mau menunjukkan kalian punya pengalaman ruhani ya? Punya pengalaman ruhani terkait af'al Allah, bahwa perbuatan Allah itu benar-benar nyata dalam kehidupan kalian. Siapa yang mau menyampaikan? Silahkan. Punya pengalaman? Kalau dulu di diskusi Zoom kan ada yang menyampaikan apa itu? Dia diponis dapat penyakit dan baru sembuh katanya dalam jangka 1 tahun, gitu ya, oleh dokter. Tapi ternyata dengan doa hanya dalam 1 bulan dia sudah sembuh penyakitnya. Ayo, barangkali kalian, dan itu adalah af'al Allah gitu, diyakini gitu ya. Ada campur tangan Allah di situ. Ya, silahkan. Sebutin namanya. Nama saya Niko Bagasara. Ya. Mungkin saya ingin menceritakan sedikit ya Pak mengenai pengalaman. Kalau menurut saya gitu ya, bisa disebut enggak gitu ya Pak. Jadi pengalamannya itu saya tuh pernah dulu waktu masih sampai sekarang saya masih ngontrak di daerah Ujung Berung, kemudian saya itu mendapatkan panggilan dari orang tua saya untuk segera pulang ke rumah. Namun saya itu tidak mempunyai bekal untuk pulang tersebut. Nah, ketika saya pulang tersebut, saya berdoa kepada Allah, ya Allah semoga bensin yang saya gunakan ini sampai gitu. Tapi ketika melihat realitanya, si bensinnya udah ada di gitu empty kayak gitu. Si barnya itu udah satu bar pun enggak gitu. Tapi alhamdulillah kersane Gusti mungkin ya Pak. Jadi sampai gitu ke rumah itu sampai ke Cimahi gitu, sampai kayak gitu saya sempat seperti itu gitu. Dan saat itu bagaimana perasaanmu gitu? Perasaannya alhamdulillah gitu sampai gitu pas sudah sampai. Ada rasa syukur nggak? Alhamdulillah ada gitu. Nah, hal-hal kayak begitu kan? Hal-hal kayak begitu tuh pengalaman yang konkret begitu ya. Langsung ada rasa syukur, langsung menghubungkan diri terhadap Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi pengetahuan makrifat itu bukan hanya pengetahuan yang menjadi hak kiai, hak para wali. Karena apa? Karena sebenarnya dasar-dasar dari kehidupan kita sehari-hari juga memberikan pengetahuan tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Ada yang punya pengalaman satu lagi? Silahkan, perempuan lah. Boleh Riana atau siapapun. Saya sebut Riana bukan apa-apa karena kebetulan namanya dikenal ya. Orang satu kampung ya. Di Indramayu. Di Indramayu kan pusatnya mangga ya, Riana ya. Tapi kata istri saya lebih banyak di Sumedang mangganya. Iya, setiap kali lewat di depan orang itu mangga gitu kan, ditawarin mangga gitu. Kalau di Indramayu mangganya di pohon-pohon aja gitu ya. Oke, ada yang punya pengalaman lain? Siapa? Satu pengalaman pribadi yang menunjukkan bahwa benar-benar af'al Allah itu nyata. Silahkan. Reza lagi? Ada? Yang lain dulu lah. Perempuan biar ada perwakilan, harus seimbang ya. Silahkan. Mau? Silahkan.
Pengalaman yang menunjukkan afal Allah itu begitu nyata dalam kehidupan kalian. Perbuatan Allah itu nyata dalam kehidupan kalian. Misalnya terkabulnya doa atau apalah gitu ya. Keras sih, keras. Iya. Mungkin ini saya nggak tahu juga ya, ini termasuk nama atau bukan, tapi saya meyakini itu emang kekuasaan Allah gitu. Ya. Jadi kan waktu SMA jarak antara rumah saya ke SMA itu 1 jam. Iya. Kalau macet tuh ya 1,5 jam. Nah, waktu itu tuh karena saya nyampe pulang pergi gitu ya dari ujung Jaya ke Cimalaka gitu. Oh, orang Sumedang ya? Udah. Ya. Cerita kan pas kan full day ya Pak. Itu hari Jumat. Saya pulang sore-sore jam 5 sore, terus nyampe ke Cibilan tuh jam isaan kalau nggak salah isaan. Itu kan angkot udah mulai nggak ada ya Pak, udah emang jam segitu mah udah rawan-rawan gitu. Terus di situ saya nggak mau nelpon dulu orang tua karena saya nunggu angkot dulu gitu, barangkali ada gitu. Saya minggir lah ke halte gitu, nunggu di situ, dan ternyata sampai jam berapa, jam 8 lebih gitu belum ada si angkotnya tuh. Kemudian saya bertemu sama orang nggak dikenal gitu. Ada seorang bapak-bapak berpakaian ASN dengan motor plat merah gitu. Datanglah, Neng mau kemana aja lah gitu. Ya saya takut kan, Hayu cina sama bapak mau diantar enggak gitu. Saya mau ke Cibulu. Itu kan kalau ke rumah saya belok kanan ya, kalau Cibulu lurus gitu. Saya bisa ikut loh, waktu itu ikut. Terus saya kan gak langsung menerima karena saya takut juga gitu. Itu kan udah malam posisinya, terus meskipun terlihat baik tapi kan itu orang gak dikenal gitu Pak. Tapi di situ saya melihat plat nomornya melihat plat motornya itu warna merah. Kemudian dia juga berpakaian ASN dan dia juga menceritakan, nah kamu jangan takut gitu, saya juga alumni di Saci gitu. Ya namanya ya SMA 1 Cimalaka gitu terus. Nah kemudian di situ saya percaya gitu, mungkin ini ya gitu jawaban Pertolongan Allah. Iya, pertolongan dari Allah. Iya. Saya kan nggak mau dulu nelfon orang tua gitu ya. Jadi pengen nunggu dulu angkot gitu, gak mau minta jemput gitu. Ternyata ada bapak-bapak itu. Jadi, iya. Saya nanti hampir sama pengalamannya dengan pengalaman saya ya. Selesaikan dulu. Terus saya diantar lah, alhamdulillah gitu. Di sepanjang jalan tuh beliau tuh cerita tentang pengalamannya di SMA 1 Cimalaka itu seperti apa, dan ya saya juga meresponnya kayak gitu. Itu kan karena waktu itu saya Tapi tidak lalu kemudian ada hati kan? Tidak, Wak, udah seru banget. Karena ada lagunya hati-hati dengan hatimu gitu. Iya, udah seru banget. Itu tuh karena saya tuh memakai seragam olahraga dari SMA itu gitu. Jadi bapak itu pun mungkin kayak, oh itu anak Saci gitu. Jadi berhenti waktu malam itu. Saya diantar lah sampai pertigaan dan dijemput di sana sama orang tua. Oke. Gitu. Ya. Nah itu pengalaman-pengalaman seperti itu, siapa itu yang menggerakkan ada motor datang ke situ gitu kan? Kalau bukan Allah. Pengalaman yang sederhana, tetapi itu kalau dihubungkan tembus rasakan terhadap Allah, begitu ya? Ditembus rasakan terhadap Allah, yaitu af'al Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Saya pernah di Sumedang itu mau pulang ke Indramayu, habis menghadiri pengajian Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi di Masjid Agung Sumedang. Saya habis baca puisi saat itu ya. Terus wah, saya pikir udah mau jam 12 nih, udah nggak ada mobil kan. Waduh gimana, masa saya harus tidur di jalan atau kembali lagi tidur di masjid? Saya kan biasa kodim kan kalau di masjid, biasanya balik lagi ke masjid gitu ya. Ternyata datang ke jalan itu ada anak muda yang di situ naik motor. Dia perkenalkan nama, asal begitu ya, dan yang jelas bahwa dia bukan muslim. Tapi kemudian dengan rela hati dia mau mengantar saya sampai ke Cirebon. Siapa yang menggerakkan anak muda itu datang ke situ?
af'al Allah. Dari yang paling kecil dalam kehidupan kita sampai yang paling besar, begitu ya, nyata dalam kehidupan kita tuh. Terima kasih ya. Jadi itu ma'rifat itu adalah mengenal Allah, begitu kan? Mengenal Allah. Jadi kalau ma'rifat zat, bukan hanya kalau ibarat hubungan manusia itu bukan hanya mengenal sifatnya, asmanya atau perbuatannya, gitu ya. Perbuatannya misalnya kalau perbuatan manusia, ada seorang suami, kalau jengan jejen suka mengibaratkan begitu ya. Ada seorang suami melihat taplak meja itu dibuat oleh istrinya sudah meninggal. Gitu ya. Ketika melihat taplak meja itu ingat ke istrinya, oh ini buatan istri saya. Seperti itu. Itu af'al, perbuatan istri gitu. Af'al Allah dengan contoh-contoh yang tadi. Yang satu lagi zat. Kalau udah zat itu udah urusan, ini ibarat di manusia itu ibarat seorang suami istri merasakan lezatnya sesuatu, begitu ya. Tetapi bukan itu mah hanya ibarat di dalam kehidupan manusia merasakan puncak kenikmatan ketika melakukan sesuatu itu apa? Itu bayangkan aja oleh kalian, pikirkan oleh kalian. Tetapi bukan itu yang dimaksud gitu, bukan itu yang dimaksud. Itu mah hanya ibarat aja. Jadi sesuatu yang memang puncak kenikmatan yang paling tinggi itu tercapai ketika seseorang sampai pada ma'rifat zat, begitu ya. Itu sudah susah lagi untuk bisa diuraikan dengan kata-kata. Saya kan kemarin menyampaikan bahwa di atas ma'rifat itu mahabbah, cinta gitu. Kenal cinta gitu kan. Kenal cinta. Dan cinta itu seperti yang kemarin saya sampaikan itu adalah seperti yang dicapai oleh para wali, para sufi besar, apakah itu Maulana Rumi, apakah itu Rabi' al-Adawiyah dengan puisinya yang paling indah begitu ya, yang menunjukkan bagaimana dia memiliki kecintaan yang dalam kepada Allah. Ketika tercapai ma'rifat, mahabbah, maka dia kemudian mengalami kondisi fana. Sehingga segala sesuatu yang dilihat itu bukan lagi dirinya, tetapi kekasihnya semata, gitu ya. Kekasihnya semata. Bukan melihat kekasih sejati itu bukan dalam arti melihat secara dohiriyah ini, tetapi apa? Tetapi tembus rasa kita terhadap Allah, begitu ya. Tembus rasa kita terhadap Allah. Sehingga kemudian apa? Sehingga kemudian melihat apapun kita melihat kehadiran Allah di situ. Bukan Allah pada zatnya, tetapi pada tanda-tanda kekuasaannya, pada tajalinya gitu kan. Pada tajalinya. Tajali Allah itu ada di mana-mana. Makanya huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Zahir, dohir ini tanda-tanda kekuasaan Allah. Batin itu zatnya, gitu kan. Yang dilihat bukan lagi apapun, yang dilihat hanya Allah semata, yang ada hanya Allah semata. Ya, la maujuda ilallah. Tidak ada maujud, tidak ada makhluk. Karena hakikat itu hanya satu. Yang satu hanyalah Allah. Karena makhluk itu pada akhirnya fana, rusak, dan semua kembali pada Allah. Di situ mana kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu akan hancur binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Jadi setelah fana menyatu dengan yang baka. Gitu ya. Sifat Allah itu baka gitu kan. Baka itu kekal, abadi. Yang fana menyatu dengan yang baka. Gitu. Dan yang terakhir mau saya sampaikan adalah bagaimana kemudian itu sudah dirumuskan lewat simbolik pewayangan oleh para wali Jawa gitu kan.
simbolik pewayangan. Sehingga kan wayang itu punakawan-punakawan Semar gitu ya. Semar dengan punakawan. Semar kemudian anak-anaknya itu siapa? Ada Cepot, pakai nama Jawa aja. Biar maknanya lebih bisa itu ya. Ada kalau Cepot itu di Jawa apa? Bagong gitu kan. Kemudian ada Petruk. Ada Gareng. Gareng. Itu kan simbol-simbol orang yang sudah mencapai taraf kematangan, bukan seperti di wayang. Karena mungkin Dalang tidak memahami filosofi dari Sunan Kalijaga begitu ya. Dari Petruk dulu. Petruk itu apa? Fi'il amar. Fatruk kullama siwallah, begitu kan? Fatruk kullama siwallah. Tinggalkan segala sesuatu selain Allah. Tuh kan gitu kan? Jadi Petruk itu orang yang sudah meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Karena yang ada hanya Allah semata. Di luar Allah batil semua gitu. Fatruk kullama siwallah. Gitu ya. Kan fi'il amar di situ. Tinggalkan segala sesuatu yang selain Allah. Jadi Petruk itu sebenarnya gambaran orang yang sudah meninggalkan segala sesuatu selain Allah. Dia sudah mencapai taraf fana dan kemudian dia sudah sampai pada kondisi dia sudah sampai pada Allah yang baka gitu kan. Kemudian bakanya itu di mana? Di Bagong. Karena Bagong itu baka gitu kan. Baka. Cuma kan kalau nama ya kan harus disamarkan. Masa nama wayang Bako sama dengan sifat Allah gitu kan nggak boleh ya. Disamarkan Bagong, bukan Bagong dalam bahasa Sunda bedul gitu ya. Bukan. Bako gitu. Ya. Jadi orang yang sudah mencapai baka itu sebenarnya sudah menyatu dengan bakanya Allah. Sudah berada di makomat penyatuan yang tidak terpisah lagi. Gitu kan? Tetapi ingat, Gareng walaupun sudah mencapai tahap fana serta baka ya, di makom panas serta baka, tetapi ingat harus kemudian jangan melupakan kemanusiaan. Maka Nalakorin itu harus mendapatkan teman sebanyak-banyaknya. Habluminallahnya tinggi, habluminanasnya juga harus tinggi. Karena cermin dari seseorang yang dekat dengan Allah itu, dia kemudian akan dekat dengan siapa? Akan dekat dengan sesama manusia. Fahimtum? Kalau dulu belajar bahasa Persia ya. Kalau bahasa Persia itu fahmidi gitu ya. Kamu paham gitu. Maka jawabannya fahmidam gitu ya, saya paham. Jadi kalau ujung-ujung am itu menunjukkan subjeknya aku gitu, saya gitu ya. Fahmidi, fahmidam, dubi-dubidam. Jadi itu ya. Kalau Semarnya sendiri apa? Semar itu dia seseorang yang sudah berada di Jongring Saloko. Jongring Saloko itu simbol spiritual puncak gitu ya. Dan Semar itu istrinya cantik, Sutiragen gitu kan. Semarakan dunia. Semar itu orang yang sudah berada di Dar Anjuman paling tinggi. Dar Anjumannya itu Jongring Saloko, sebuah metafora spiritual yang sangat tinggi, makomat paling tinggi. Sudah terkumpul di situ dari mulai makom tobat sampai makom pana, makom baka begitu ya, makom ridho terhadap Allah segala macam. Jadi sudah terlampaui itu. Cuma kan para wali menyimbolkannya itu lewat figur-figur yang sederhana seperti itu. Dari sisi konsepsi mereka, Sunan Kalijaga itu dari sisi konsepsi Sunan Kalijaga tidak sederhana, gitu ya. Hanya tidak semua orang kemudian bisa memahami filosofi
Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Ayo, bebas. Saya tunggu 1-2 penanya aja lah, silahkan. Berapa menit lagi kita? Ya, oke, masih ada waktu ya. Jadi untuk minggu depan kalian mulai diskusi ya. Oke, silakan, ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Ayo, yang ngobrol sama Riana, ada pertanyaan? Yang berbaju kuning? Silahkan. Mengenai ma'rifat yang zat dari asma kaidahnya sendiri, la tafakkaru fi dzatillah, jangan berpikir mengenai zat Allah. Lalu yang setahu saya, kalau manusia memang bisa melihat zat Allah itu, tapi hanya ketika sudah di surga atau di akhirat. Adapun di dunia tidak bisa katanya. Lalu apakah manusia bisa mencapai ma'rifat zat Allah di dunia? Apakah yang disebut fana itu benar-benar menyaksikan zatnya Allah? Oh ya, bagus pertanyaannya ya. Yang disebut fana itu tadi sudah dikatakan tidak langsung menyaksikan zat Allah, ya. Tetapi tetap seseorang melihat tadi itu lewat apa? Lewat asma, lewat af'al, lewat apa itu? Lewat sifat, begitu ya. Lewat sifat. Karena di akhirat pun melihat Allah itu, dan itu dijanjikan untuk orang-orang yang benar puasanya, begitu ya. Seperti dalam hadis, apa itu hadisnya? Ada yang hafal hadisnya? Lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Untuk yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda iftorihi, yang pertama itu ketika berbuka, begitu ya. Ketika iftar itu, iftar kan kita seneng gitu ya. Ketika tegukan pertama itu masuk ke dalam perut kita, iftar. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Nah, yang kedua kan ketika bertemu dengan zat Allah di situ. Bertemu dengan zat Allah. Seperti Rasulullah bertemu, hanya Rasulullah bertemu dengan zat Allah di mana? Di Sidratul Muntaha. Ya. Itu jadi keyakinan kalau di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pertemuan Rasul dengan zat Allah itu. Seperti kita meyakini pertemuan Allah dengan kita tapi kan kita tidak tahu, dan mungkin kalau bagi saya juga tidak layak berharap dapat surganya Allah gitu ya. Tapi seandainya di antara kita ada yang masuk surga gitu. Nah, kalau saya mah enggak lah, kelas manusia rongsokan. Kelas manusia rongsokan yang sedang berusaha untuk memperbaiki diri. Gitu ya. Kelas manusia rongsokan. Nah, dan di surga pun melihat Allah itu, wallahu alam bisawab, nanti wujud kita di sana mungkin masih wujud yang begini, tetapi sudah bertransformasi jadi wujud yang lebih spiritual. Tetapi melihat Allah itu juga bukan dengan mata yang ini katanya kan, di akhirat pun, tetapi melihat dengan sir, rahasia, lewat kolbu kita gitu ya. Lewat kolbu kita yang di situ terletak bagian ruhani kita yang paling tinggi, ini yang melihat. Karena kalau tubuh ini yang melihat, maka dia pun akan hancur
Seperti Nabi Musa ketika ingin melihat Allah di dunia kan pingsan juga gitu ya. Itu nabi loh ya. Tidak akan kuat. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kondisi fana di dunia itu bukan kemudian dalam pengertian bisa terbukanya hijab untuk melihat zat Allah, enggak gitu ya. Tetapi zauk yang dialami oleh seseorang ketika menghubungkan segala sesuatu itu hanya semata-mata dengan Allah. Karena yang sejati itu Allah, yang lain itu adalah wujud bayangan kalau lewat Ibnu Arabi itu ya. Yang sejati itu wujud Allah atau wujud bayangannya? Ayo. Yang sejati itu wujud Allah atau wujud bayangannya? Yang ada, yang nyata. Wujud Allahnya. Gitu kan? Faham ya? Aduh, alhamdulillah ini banyak sekali yang nonton ya. Jadi tidak sia-sia ini siaran langsungnya. Jadi itu jawabannya ya. Kalau marifat zat di dunia, kalau zauknya mungkin, zauknya. Tetapi untuk melihat Allah di dunia tidak mungkin, gitu ya. Karena di akhirat juga yang melihat Allah itu ini kolbu kita, gitu kan. Kolbu yang sudah dibersihkan, salah satunya lewat saum yang kemarin kita jalani itu. Oke. Wah, nikmat sekali mata kuliah hari ini ya. Satu lagi. Sebentar. Silahkan. Saya Niko yang ingin bertanya Pak, ini mengenai mungkin bisa masuk pembahasan ataupun tidak juga, ingin saya tanyakan pendapat yang sempat viral itu Pak, mengenai pendapat Buya Ar-Razi. Kalau tidak salah beliau itu pernah mengatakan bahwasanya pendapatnya ini kontroversial itu Pak. Jadi ketika nanti kita meninggal, nama yang dipanggil itu bukan nama kita, misalkan namanya tuh di dunia Reza, tapi di akhirat itu bukan Reza, namanya kayak gitu Pak. Jadi kalau menurut Bapak itu kayak gimana? Kalau saya begini ya, kan harus jelas juga sandaran logisnya gitu ya. Nama itu kan keramat orang tua juga gitu ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah udah dibubur berem, bubur bodas lah gitu ya. Saya tidak mau mengikuti pemikiran-pemikiran yang terlalu spekulatif seperti itu gitu ya. Kecuali jika seseorang itu memang memiliki beberapa nama gitu. Saya Dodo Widarda di dalam ukuran duniawi itu kan harus paralel gitu ya. KTP saya Dodo Widarda. Kemudian di di kartu keluarga saya Dodo Widarda, di ijazah saya Dodo Widarda. Di BPJS kemarin juga pakai nama Dodo Widarda ketika ketika di rumah sakit begitu ya. Ketika di rumah sakit, saya tidak bisa membayangkan kalau di akhirat nanti namanya menjadi lain gitu. Apa nanti itu? Jadi kalau bagi saya mengeluarkan pemikiran-pemikiran yang tidak produktif, tingkat kebenarannya wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu gitu ya. Tapi bagi saya pemikiran-pemikiran itu kan harus kemudian produktif dan bisa dimengerti secara sederhana oleh umat gitu kan. Setinggi apapun berpikir seseorang gitu. Jadi bagi saya yang sederhana-sederhana saja. Kalaupun seseorang misalnya kemudian punya nama lain, dia dipanggil dengan nama ini, dia dipanggil dengan nama ini. Karena apa? Karena itu kan terkait dengan identitas kan. Terkait dengan identitas. Ya, identitas seseorang. Saya tahu itu perdebatan-perdebatannya karena saya selalu mengikuti YouTube gitu ya. Tetapi juga tidak mau terlalu jauh terjebak pada aspek yang di situ membingungkan umat, begitu ya. Karena secanggih apapun seseorang berpikir, kalau kita kemudian hubungkan dengan aspek
aksiologi ilmu, untuk apa mengeluarkan pemikiran yang seperti ini atau seperti itu kalau kemudian tidak memberikan dampak yang baik terhadap kehidupan umat itu sendiri, gitu kan. Hakikat kebenarannya hanya Allah yang tahu, gitu ya. Oke, jadi saya pikir ini sudah cukuplah perkuliahan kita hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian dan yakinkan bahwa kita akan menjadi generasi terbaik yang dikirim oleh Allah dalam kehidupan ini, akan terbaik untuk kehidupan keluarga kita, akan terbaik untuk kehidupan agama, bangsa dan negara kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selamat berjumpa kembali di pertemuan minggu mendatang. Billahi fi sabilil haq walahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.